Kita akan belajar Bapak Ibu sama-sama di dalam Mazmur 27 ayat 4 ya. Kondisi dunia tidak baik-baik saja. Ya, kondisi dunia tidak baik-baik saja. Kemungkinan kalau perang dunia 3 itu terjadi, kemungkinan besar akan terjadi pemadaman listrik massal supaya negara-negara yang tidak terlibat itu akses internetnya tidak dilacak, kata mereka. Tetapi pada waktu Tuhan ngasih saya pada Tuhan kasih firman, saya pelajari lagi. Lah kok Daud wis nulis, saudara. Yuk kita belajar ya, supaya firman ini menjadi dasar saudara saya tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Ya. Mazmur 27 ayat 4. Bapak Ibu ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini kan kita pujikan tadi. Padahal saya bertanya, Bapak Ibu, ini lagi Daud susah apa senang? Senang. Kaget loh kok pinter sih? Susah. Saudara, kita lihat ya, lah kondisi susah, kondisi punya masalah, kondisi mau merugikan Daud, tapi dia berdoa, Tuhan, aku mau tinggal di rumahmu seumur hidupku. Harusnya ngomong apa? Tuhan, lepaskan aku dari masalah ini, lepaskan aku dari problem ini. Tapi Daud ngomong, aku mau tinggal diam di rumah Tuhan. Kita lihat sejarahnya dulu ya. Next. Nah, kalau kita lihat di ayat 2 dan 3, yuk mas, bacaan mas. Ini konteksnya Daud lagi seneng apa susah? Coba lagi ngapain Daud? Mazmur 27 ayat 2 sampai 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ada penjahat yang menyerang Daud, ada lawan, ada musuh yang mau menghancurkan Daud. Ya, terus ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi Daud kondisinya dalam kondisi perang sama siapa ya? Sama Saul. Yuk satu lagi. Next. Mazmur 27 ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang yang bernafaskan kelaliman. Jadi konteksnya ini, sejarahnya Bapak Ibu, Daud lagi dikejar-kejar oleh tentara Saul. Daud lagi dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Daud selalu dalam kondisi yang sangat-sangat terpojok. Daud dalam kondisi sangat-sangat kepepet. Masalahnya, jadi Daud posisinya dalam masalah yang cukup besar nggak? Besar masalahnya karena mengancam jiwanya. Ada orang-orang dekatnya pun berkhianat sama Daud. Lah kisah sejarahnya Daud ini yang dia tulis itu selaras dengan tulisan Samuel. Kita lihat. Kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 16 sampai 26, kita ambil 2 ayat saja. Next. Nah, coba 1 Samuel 19 ayat 10. 1 Samuel 19 ayat 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Next. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Jadi Bapak Ibu,
Daud itu dalam kondisi punya masalah yang sangat besar, bahkan hampir mengambil jiwanya. Tapi aneh loh saudara, lihat dipikir-pikir, coba dah. Kalau saudara dan saya jujur aja, kalau punya masalah ndang-ndang mentas apa ora? Jujur. Kalau sudah punya masalah misalnya dengan keluarga, gegeran dengan keluarga, saudara sih seneng, aku seneng geger, meni gegernya yo, terus gegernya yo, apa seri-seri gitu kan, enggak tau? Wis mbok selesai, mbok disudahi, dan damai. Ada masalah ekonomi ya, aduh aku sudah gak kerasa nih, gak betah aku rasanya putus asa aku, wis putus asa, aku mau tinggal di bumi. Nah tinggal di saudara, banyak toh, karena saudara saya pun kadang-kadang jenuh rasanya gitu. Dulu pembantuku, aduh saya rasa kok putus asa, tak lereni kok sakno, mosok kok hamba Tuhan gak salah kok ngelereni membantu nih, gak tak lereni kok teman-teman. Saya itu pertama kali saya duduk ngasir sambil belajar, ada yang pesen cuy mie pedas, oh aku rumus cuy pedas lah, gak pembantu saya sisi metu, mang cumi ayam yo, loh lah bujung saya itu sih di jero, keliru lah kok lagi lo tau wong lah bola balik keliru saudara, isi tes buka siji wong tuku salah, engkau apa namanya salah, itu setiap hari saya ndelok rasanya, aku kok kesel rasanya mau kerja saudara. Itu kita ini moh rasanya ngadepi wong ini moh. Coba saudara jujur, percaya nggak ada orang menjengkelkan saudara, moh nggak rasanya? Ketemu gimana? Duh rasanya jengkel, nggak mentas selama masalah, bener nggak? Daud ini aneh, punya masalah gede yang menghampirkan membunuh jiwanya, tapi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau lepas dari masalah ini, Tuhan aku lepaskan dari Saul. Gak. Dah kok dia ngomong ini, Tuhan aku rindu selalu tinggal di rumah. Lagi masalahnya ngarep wis kate bunuh Dael. Coba kalau kita lihat next mas. Nah kalau kita lihat dalam tulisan asli, bahasa aslinya, kata satu hal dalam bahasa aslinya itu artinya satu-satunya yang diminta Daud. Dari dalam Daud dalam masalah dengan peperangan ini yang membunuh jiwa, yang membunuh hidupnya dia, yang mengakhiri hidupnya dia, yang mau menghabisi dia minta satu-satunya yang ku minta kepada Tuhan, diam, safety, diam, safety. Itu bukan berarti diem menung di gereja tunggu, bukan. Diam itu artinya tinggal bersama, safety. Bahasa aslinya tinggal bersama. Jadi kalau Allah ke sana, dia melok ke sini. Lek Daud berjalan, Allah ya kudu melok jalan gitu loh. Kalau dia Daud berjalan, Allah nggak berjalan, dia nggak mau. Itu kata safety. Bahasa aslinya. Di rumah Tuhan, ya, bed, ya fifafi, bed itu rumah. Lah kata bed ini ternyata terjemahnya bukan rumah Tuhan, tapi bait. Bet itu bait ternyata. Lah YHWH itu nama Allah di perjanjian lama. Jadi kalau baca rumah Tuhan itu bait Allah. Daud dalam masalah besar, dia nggak mau cepat selesai masalahnya, tapi dia ingin selalu tinggal di bait Allah. Satu-satunya yang diminta Daud itu tinggal diam, safety itu tinggal terus menerus di bait Allah seumur hidupnya. Lah nggak selesai tau masalah ini Bapak Ibu, masalah yang besar di depan, tapi dia nggak minta lepas dari masalah, tapi dia ingin selalu tinggal di bait Allah. Lah Pak kok rumah Tuhan, apa Tuhan punya rumah? Allah itu roh, Tuhan itu roh, dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, dia tidak bisa dikotai rumah. Yang dimaksud rumah Tuhan itu bait Allah, itu tempat kehadiran Allah. Ya kita lihat ya yang namanya rumah next. Lah namanya rumah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di konteks Alkitab itu Bapak Ibu, bait Allah itu zamannya Daud gak ada bait Allah.
Daud mau bangun bait Allah, tapi Tuhan melarang dia bangun bait Allah. Yang diizinkan Tuhan bangun bait Allah itu siapa? Salomo. Lah kabeh iso jawab, dia 5 ya nggak cukup. Ya lebih gak tak kayak kabeh. Lah mulai ngarep iso jawab kabeh, saudara, dia pilih 5. Ya. Bait Allah zamannya Daud gak ada. Yang ada namanya kemah tabernakel. Apa sih kemah tabernakel? Tempat tabut Allah gitu. Jadi Daud itu punya kemah karena dia sangat menghormati tabernakel itu, tabut perjanjian itu. Dia dikasih tempat khusus yang namanya kemah tabernakel. Ya, dia sangat menghormati tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian ini yang membuat sopo? Musa. Mosok Israel. Kurang didik, Bu. Aku juga sing lurus. Yang suruh bikin tabut perjanjian ki sopo? Sopo, Bu? Coba, Allah. Coba baca nih keluaran ya. Yang nyuruh Allah gitu loh. Di zamannya Musa, isine opo? Isinya 2 loh batu. Yang kedua, buli-buli emas berisi mana. Yang ketiga, loh, wes gak so kayak hadiah, Bu, kok bawa balik mana, pinter-pinter nih gitu. Di tabut perjanjian ini isinya 3, yaitu 2 loh batu. Itu simbol firman. Kemudian buli-buli berisi mana ini bersimbol pemeliharaan Tuhan. Terus ada tongkat Harun yang bertunas, itu simbol tuntunan. Jadi kalau tabut Allah ini bersama orang Israel, Tuhan menuntun dia dalam hidup yang berkelimpahan, dalam hidup yang dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara lihat di zamannya Musa yang ditunjuk untuk memelihara, untuk menjaga, untuk merawat, itu seorang imam. Namanya siapa? Namanya siapa yang Harun tadi? Yang Harun tadi siapa sini? Oh ya Mbak Tante sing ngomong Harun. Itu Mbak Tante kayaknya Vel. Mau Mbak Tante sing ngomong Harun. No? Imam di zaman Musa itu Imam Harun. Ya mesti ya ibu gembala jadi. Jadi Harun, Imam Harun zaman Musa sampai Daud itu ada 7 imam. Ya, ada 7 imam. Harun punya anak namanya Eliezer. Mbak temennya ya mesti ya ibu gembala jadi. Eliezer punya anak namanya Pinehas. Setelah itu nggak punya anak lagi, maka diambil Eli dari keturunan Harun. Harun punya anak Eli itu di zamannya hakim-hakim awal, hakim-hakim. Eli punya 2 anak, namanya pinter lah ini, Hofni dan Pinehas. Dari kemudian Hofni Pinehas itu meninggal. Terus zaman Daud diganti siapa itu awal-awal pemerintahan Daud? Imamnya Abimelek. Pinter batantanya itu jadi gembala. Sampai zamannya Daud, imamnya ganti siapa? Ya, sama Sadok. Sudah lihat ini. Kita belajar tentang bait Allah dulu supaya saudara nanti punya jawaban kenapa kok aku nggak ngalami apa-apa selama jadi Kristen. Bait Allah ini di zamannya Imam Harun sampai zamannya Daud selalu membuat Israel kemenangan. Katakan kemenangan. Tetapi dalam periode 7 imam ini ada satu masa yang membuat Israel jatuh gak bangun-bangun.
jatuh telak. Jadi pada waktu Israel berperang sama tentara Filistin yang pertama kali kalah. Kemudian para tentara-tentara, para komandan-komandan dan imam ambil itu tabut perjanjian, salahin buat titipno. Dititipno di mana saudara tabut perjanjiannya saat itu? Zaman Imam El itu tabut perjanjian kayak dititip nih saudara. Dititipno di siapa saudara? Obed Edom. Siapa Obed Edom? Suku Yehuda, suku Lewi. Kenapa kok pada waktu dititipi oleh tabut perjanjian keluarga Lewi ini, Obed Edom yang sederhana, hamba Tuhan yang hidupnya sederhana, nggak punya tanah, nggak punya penghasilan, tapi dia menjadi diberkati melimpah selama 3 bulan. Ambil itu bait Allah, bait tabut perjanjian. Diambil tabut perjanjian. Sekarang bersama Israel lagi tabut perjanjian. Perang lagi, maju lawan tentara Filistin, maju. Lah kok mati kabeh, pok. Berapa ratus tentara Israel mati? 3.000 apa 300 ya lu? 3.000 apa 300 Pak, cari sendiri ya. Meninggal. Lah kok malah nemen kalai. Sejak Musa sampai awal-awal Daud melihat Israel tidak pernah kalah selama tabut ada di bawah mereka dalam peperangan. Tapi pada masa hakim-hakim Israel kalah telak. Kenapa Bapak Ibu? Tabut perjanjian ini kan jadi jimat. Ya. Kalau dia bersama Israel saat ada perang, Israel selalu menang. Tapi di dalam masa itu Israel kalah 2 kali dengan orang Filistin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat sejarahnya di tabut perjanjian yang mengalami atau tidak berfungsi, ya bukan tidak berfungsi, tapi tidak membuat Israel menang, itu berada di zaman Eli, Imam Eli, awal-awal hakim-hakim, zaman hakim-hakim atau Imam Eli. Imam Eli ini kalau kita lihat sejarahnya punya anak 2, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas kalau sudah baca di situ ceritanya, dia seorang imam, sebenarnya bukan imam besar tapi imam yang aktif. Karena bapaknya sudah usia, aktif sebagai imam. Pada waktu persembahan korban, lemak itu dibakar untuk Tuhan. Tapi Hofni dan Pinehas nggak mau. Lemak itu yo tak nikmati dewe. Artinya Hofni dan Pinehas mengambil hak miliknya Tuhan. Itu yang pertama. Hofni dan Pinehas mengambil hak miliknya Tuhan. Jadi kalau hak milik Tuhan itu diambil, itu tidak layak untuk menjaga bait atau menjaga tabut perjanjian. Ada nggak di sini yang suka ngambil milik Tuhan? Enggak lah, semua taat. Yang menjadi milik Tuhan apa toh? Secara jasmani ada berkat yang bukan milik kita, tapi miliknya tuh Tuhan. Tapi juga ada semuanya rohani, yaitu kemuliaan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ada 2 ya, jasmani dan roh. Kemudian Hofni dan Pinehas itu suka berzina dengan para pelayan-pelayan perempuan, Bapak Ibu. Sehingga Hofni dan Pinehas ini akhirnya juga mati karena murka Tuhan. Sudah lihat? Ini penting Bapak Ibu. Ini jadi pelajaran bagi saudara dan saya. Jadi pada waktu tabut perjanjian yang selalu menjadi simbol kemenangan Israel itu menjadi kalah karena yang merawat, yang menjaga, yang memelihara tabut perjanjian itu hidupnya tidak kudus. Ya. Nah, tahu ya? Next. Mazmur 27 katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Keinginan. Ini masih bentuknya keinginan.
Daud belum bisa menikmati janji keselamatan secara keseluruhannya, sehingga Daud berkata, ini adalah kerinduan. Rindu Tuhan bersama dia, rindu Tuhan selalu nuntun dia. Ini zamannya Daud. Ya. Mengapa kok masih keinginan? Karena Daud itu sama dengan manusia keturunan Adam yang mengandung natur dosa. Jadi dosanya belum ditebus. Dosa yang diwariskan Adam itu belum ditebus di dalam Daud. Sehingga Daud untuk berhadapan, untuk menghadap Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam hidupnya, harus ada perantara, pengantaranya seorang imam yang ditunjuk oleh Allah, harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ya, ini cerita Daud dulu. Next. Lah, sehingga Daud dan orang-orang perjanjian lama sebelum Yesus lahir, mereka yang percaya kepada Tuhan tapi belum melihat janji, tapi dia punya iman yang besar bahwa di depan itu ada yang melambai-lambai tentang keselamatan yang akan diterima oleh mereka. Sehingga Paulus menjelaskan dalam Ibrani 11:13, baca Mas. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dari zamannya perjanjian lama, Daud dan semua sebelum Yesus lahir itu, dia meyakini dengan iman bahwa keselamatan juga akan datang kepada mereka. Ya, next. Sekarang kalau sudah lihat apa sih tujuannya Daud kok ingin tinggal? Next. Daud cuma dua tujuannya. Yang pertama, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Tujuan pertama, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan berasal dari kata kasah. Kasah itu orang delok, bukan. Maka kata menyaksikan ini kurang tepat. Kasah itu mengenal sifat Allah lebih dalam. Jadi menyaksikan Allah kan duduk Allah berperan, bukan. Kata kasah, menyaksikan itu kata kasah. Bahasa aslinya itu bukan delok, tapi mengenal Tuhan lebih dalam. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam, maka dia harus hidup bersama Tuhan. Coba kalau saya misalnya ingin menjadi keluarga pastori, saya ingin tahu sifatnya Om Sakyus ini, pagi sukanya apa, makan apa, siang apa, malam apa, harus sukanya kemana, supaya saya tahu semuanya karakternya Om Sakyus, maka mau nggak mau saya harus tinggal di pastori. Betul? Kalau saya tinggal di pastori satu minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, saya tahu persis karakternya Om Sakyus seperti, maka saya bisa lebih dalam lagi karena tinggal bersama. Daud ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan itu noam, kemurahan noam. Noam itu kebaikan. Makanya tadi satu hal telah aku minta kepada Tuhan, inilah yang ku ingini, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya. Jadi kata noam ini, kemurahan itu kasih atau kuasa, ya. Dan menikmati baiknya, itu menikmati gimana sih kalau saudara hidup bersama Tuhan? Baiknya, ya. Next. Itu ceritanya Daud yang memberikan kepada saudara saya, khususnya ini pada waktu ditulis untuk orang-orang Israel dalam menghadapi problem permasalahan besar, Bapak Ibu. Tapi karena Alkitab itu tidak dikhususkan untuk orang Israel, ada bangsa-bangsa lain, nanti kita baca di. Maka Daud yang diurapi menjadi raja punya problem besar. Dia tidak mau keluar dari masalahnya, tapi dia ingin tetap di masalah itu, tapi bersama Tuhan, supaya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi,
supaya bisa menikmati kehadirannya. Jadi pikirannya nggak lihat ke problem permasalahannya, tapi dia bisa melihat kebersamaan Tuhan. Maka kalau sudah lihat konteksnya Daud, dia tidak berkata ini pada akhir konteks Mazmur itu tidak berkata percayalah kepada apa yang kukatakan, enggak. Tapi dia berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah artinya rasakno, alami, ya. Itu kisah Daud. Lah sekarang Pak, kan Daud itu gak enak Pak, karya awake dhewe lho Pak, sing meniati listrik mati Pak. Next. Saudara saya tidak akan lepas dari masalah Bapak Ibu. Makin hari dunia tidak bertambah baik, makin hari dunia bertambah sukar, otomatis masalah semakin besar. Tapi lihat ini tulisannya Daud yang pesannya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Melepaskan nasal, bukan berarti sudah dihindarkan dari masalah, bukan. Nasal setelah kita pelajari, kita harus berjalan di masalah itu. Masalah yang membuat saudara jatuh dibalik Tuhan membuat saudara mengalami kemenangan di situ, sehingga saudara tahu betapa baiknya Tuhan itu. Ya percaya katakan amin. Masalah sebesar apa saudara, Daud mengajari tetap tinggal di situ karena Tuhan berkata melepaskan nasal, bahasa Ibraninya itu saudara, yang membuat saudara hampir nggak tahan dibalik sama Tuhan mendapat kebaikan Tuhan. Ada jalan keluar, ada pengalaman dengan Tuhan. Saudara bisa tahu Tuhan seperti apa karena dari masalah itu. Masalah itu saudara bisa bersaksi Tuhan itu baik. Bagaimana sudah berkata Tuhan itu baik kok tidak alami kebaikan Tuhan? Ya, next. Nah, bagaimana sekarang Pak? Sekarang kita ngomong dewi, saudara. Bukan sifat Daud. Yuk, baca Mas. Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Ini Efesus ini yang bicara Paulus, bukan kepada orang Israel, tapi dia berbicara pada orang yang diaspora, non Israel, bangsa-bangsa di luar Israel. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh, kamu nggak punya janji dengan Allah, kamu nggak punya bait Allah, kamu nggak punya imam besar, sudah menjadi dekat. Kata dekat, sudah punya janji dengan Allah, punya bait Allah, punya imam besar. Saudara saya itu bukan orang Israel. Saudara saya termasuk bangsa-bangsa di luar Israel, tidak punya perjanjian dengan Allah, tidak punya imam besar, tidak punya bait Allah. Tetapi karena Kristus Yesus, kata Paulus, kamu punya semuanya itu. Next. Dari mana punyanya? Kalau kita baca satu ayat saja. Mas. Matius 27 ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Pada waktu Yesus disalib, itu bait suci yang dibangun Salomo itu terpecah menjadi robek, rek. Karena Salomo itu membangun bait suci itu sama saat dengan kemahnya Musa. Beda sama kemah Daud. Kalau Musa itu ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Sama persis Salomo mengambil, persis dikembalikan dengan hukum yang aslinya. Tapi Daud enggak, karena Daud dalam perantau perangan. Dia bentuk dalam kemah tabernakel. Bedanya. Ya. Nah, karena Yesus telah
menggenapi secara keseluruhan, Bapak Ibu, maka pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus dirobek. Itu artinya semua bangsa-bangsa tidak perlu pengantara lagi, bisa masuk langsung bertemu dengan imam besar di ruang maha kudus. Sobek, ini kan ruang maha kudus, ini ruang kudus, sana pelataran, saudara bisa masuk ke sini. Tapi uang ini wis sobek, wis gak ono selambune, saudara pun bisa masuk ke sini, tinggal saudara mau apa orang masuk sini. Ruang yang maha kudus ini ruang tempat kehadiran Allah. Sedangkan ruang kudus ada di sini, itu wis dirobek Yesus. Itu kalau kita lihat sejarahnya, kain yang dibuat itu tebelnya sekitar 10 cm lebih. Enek kain 10 cm tebelnya, saudara. Itu sak piro kan delek saudara nyuwek, lading apa iso nyuwek? Pisau apa bisa nyuwek? Saudara. Itu kalau bukan mujizat Allah, yang merobek sendiri, yang merobek Allah sendiri loh. Jadi sekarang saudara saya masuk ke sana pakai perantara lagi enggak? Enggak perlu. Karena saudara dulu enggak punya janji, sekarang saudara punya janji. Karena engkau menjadi milik Kristus, maka engkau juga menjadi keturunan Abraham. Abraham punya janji dengan Allah, jadi janji Abraham menjadi janji kita juga. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Sudah punya imam besar nggak? Punya. Next, ini imam besarnya. Yuk, baca Mas. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Stop. Kalau Daud harus perantara untuk masuk ruang maha kudus, tapi saudara nggak perlu perantara lagi. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh ke wani apa ora? Saudara wani apa ora? Wong pintunya dibuka mlebu ke ruang maha kudus, dapat masuk ke tempat yang kudus. Gak ada perantaranya lagi, gak ada batasannya lagi, saudara bisa masuk. Next. Yes. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Next. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Lah, dulu saudara saya nggak punya imam besar, sekarang saudara saya punya imam besar. Siapa imam besarnya? Yesus. Dulu nggak punya janji Allah, karena janji Allah itu diberikan pada Abraham. Tetapi karena saudara punya imam besar, maka saudara menjadi milik Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham, dan dia berhak atas janji-janji di kitab perjanjian lama yang ditulis-tulis Allah dengan Abraham itu milik saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Next. Tuhan berkata apa? Yuk Mas. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Stop. Dulu zaman Daud dulu tinggal ke hadirat Tuhan itu masih keinginan, masih kerinduan, gak bisa tinggal karena ada sekat. Lah sekarang saudara saya yang bicara malah Allah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Next, langsung baca Mas. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak berbuah, tidak mengalami perubahan apa-apa kalau tidak tinggal di dalam Yesus. Kristen dari dulu ya tetap Kristen, tapi tidak mengalami perubahan apa-apa dalam hidup. Keluarga ya tetap, ekonomi tetap, semuanya tetap gak mengalami perubahan apa-apa. Ya, next. Apa implikasinya? Next, baca Mas. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Siapa yang gak suka ayat ini? Suka nggak ayat ini?
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan kenyataannya, yo terus terang kenyataannya, Pak aku minta mobil besok Pak. Tak itu berang tahun Pak orang satu mobil, betul nggak? Kenyataannya, kenapa? Ada syarat di atasnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Next mas, kok penak teman minta apa saja tak hendaki. Next. Kok penak teman? Yohanes bahasa terjemahan lain. Yohanes 15 ayat 7 TSI atau terjemahan sederhana Indonesia. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup dalam hatimu, kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. LAI memang lucu saudara terjemahannya, menyenangkan cepat, mintalah apa saja. Bala dilihati di terjemahan bahasa aslinya, yang kamu butuhkan. Lah keinginan kan banyak toh. Oh gini gitu gini, main tuku tanah pingin rumah, main motor pingin sepeda ontel, pingin maneh motor pingin maneh mobil metu anyar maneh pingin pesawat, main pesawat model maneh kereta api, maro pingin maneh sepeda pancal maneh. Loh, lah orang kota saudara, mobilnya itu platnya luar pulau semua. Tak lihat, mari mobil iki dek metu meneh tekom bulan berikutnya datang platnya itu. Siji loro telu papat sing di garasi. Anake siji yang di pondok pesantren dan anake dua, mobilnya dua. Ibuke satu, bapake satu, mertuane satu, mertua perempuan satu. Mobilnya wah kayak. Terus tak lihat, lah kok dek keluar mbak sepeda pancal. Yang naik kakek nenek itu ya pagi sepeda pancal, loh kok lucu, lah itu mobilnya gede-gede sepeda pancal. Oh berarti mari sepeda motor naik mobil terus naik lebih tinggi terus dia akhirnya balik lagi ke yang paling hemat, karena yang paling hemat tuh pancal saudara ya. Minta apa saja. Jadi tinggal Daud lek mau tinggal itu memohon berharap, tapi saudara saya enggak, ditawari tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kalau kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu butuhkan, kamu akan terima. Oh berarti gak usah kerja pak. Lah gak usah kerja, Tuhan mau ngasih lewat mana? Tetap harus bekerja, karena di pekerjaan itu sebagai saluran Tuhan menaruhkan berkat, mengirim berkatnya. Aku mau berdoa pak, mau duduk manis, aku mau beritakan kebenaran lewat internet setiap hari. Aku ingin tahu saudara, wis berdoa setiap hari, setahun, terong tahun, gak usah kerja. Dari mana berkat Tuhan datangnya? Dengan berdoa sampai muruh, bahasa roh sampai segala perkataanmu keluar. Gimana caranya Tuhan mau ngirim berkatnya? Pada prinsipnya manusia di kejadian pertama kali manusia diciptakan untuk bekerja, mengusahakan dan mengelola bekerja supaya Tuhan bisa menyalurkan berkatnya. Next, Daud ingin tinggal di bait Allah. Next, lah bait Allah sekarang di mana? Next, dulu Daud kepingin tinggal di bait Allah, sekarang bait Allahnya di mana? Bacaan mas. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah, kalau gitu bait Allah ini apa? Saudara dan saya ini bait Allah gitu. Bait Allah bisa jadi jimat. Saudara bisa lihat toh di zamannya mulai Imam Harun sampai Sadok zamannya Daud. Imam-imam itu lihat, yang taat menjaga kekudusan hidup mereka
Sama tabut perjanjian dia dibawa, Israel mengalami kemenangan. Tidak ada jalan buntu, tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan, semua dipecahkan, diselesaikan. Tetapi pada zamannya Imam Eli, Hofni dan Finehas, pada waktu tabut perjanjian digotong bersama dia, tidak mengalami apa-apa, bahkan mengalami kerugian besar. Bait Allah, saudara saya ini isinya apa? Bait Allah kita ini isinya apa? Firman Tuhan. Ning kono loro. Bait Allah isinya firman Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus isinya. Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di hati. Saudara, kalau Roh Kudus tinggal dalam hati saudara, Yesus tinggal di mana? Lah firman-Nya tinggal di mana? Lah Bapak tinggal di mana? Kalau gitu setiap masalah bisa diselesaikan nggak? Bisa. Karena Allah bersama kita. Tapi kenyataannya selesai nggak? Jujur. Prosesnya lama apa dekat? Lama apa cepet? Enak lama Pak, lama so bertahun-tahun seri-seri kok drama Korea Pak, seri 1, seri 2, 186 serinya. Ada yang cepat. Karena kenapa? Kenapa kok bisa masalah cepat selesai? Karena yang menjaga bait Allah ini hidupnya kudus, menjaga kekudusan. Kayak tadi loh, tabut perjanjian tadi loh, zamannya Eli tadi loh, yang menjaga mereka orangnya berzina, suka mengambil miliknya Tuhan. Maka tabut itu tidak membawa dampak yang positif bagi Israel. Lah bait Allah itu saudara dan saya sekarang ini. Selama saudara dan saya tidak bisa menjaga kekudusan hidup saudara dan saya, maka Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa menangis, dia bisa sedih. Tapi dia terus berjuang mengajak saudara, makanya prosesnya rodok suwe. Karena saudara deng kayak si guyu ya. Ya gak Pak Andreas? Pak Andreas gak guyu. Ya. Oleh karena itu, saudara, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar saudara selesai kehidupan. Maksudnya saudara bisa keluar dari masalah apa enggak, itu tergantung dari hati saudara dalam menjaga. Oke, next tag. Nah, apa yang dimaksud dengan tinggal? Next, baca Mas, sedikit lagi. Yohanes 15 ayat 10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Daud kepingin tinggal, masih permohonan. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Sing maksud tinggali apa toh? Tinggali apa Pak? Aku mau melok Yesus disalib. Tinggali apa? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan. Sudah tinggal belum? Belum. Setelah sudah menuruti perintah firman, maka sudah tinggal. Setelah sudah mengalami firman itu, saudara akan tinggal. Kalau nggak melakukan firman, ya nggak tinggal. Makanya dia mengalami kasih Tuhan yang orang lain penere loro langsung mujizat Tuhan sembuhkan. Ya tak? Kayak Om Sagus saya lihat kemarin pas masuk rumah sakit itu kan saya bingung deg-deg delok kondisinya gitu.
Lah kok telepon lagi, tak telepon lagi, Om kirim ayat, loh dijak kok ngengek, wis sehat. Kalau nggak Tuhan tinggal dalam Tuhan apa iso? Gletak terus ngalami tinggal. Next. Apa tujuan Daud ingin tinggal di hadirat Tuhan? Next. Dia cuma ingin mengenal karakter Allah. Kalau kita baca secara gramatikal Mazmurnya Daud tadi, satu-satunya telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin tinggal di hadirat Tuhan seumur hidupku, mengenal karakter Tuhan dan menikmati kehadirannya. Itu kalau dibaca gramatikal kalimat itu. Tapi oleh LAI disempurnakan, kok lek dilihat diwaca kok gak ono SPOK nih, subjek objek endi kok gak cocok. Maka LAI harus merubah supaya bisa dibaca dengan aturan bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Next. Apa tandanya kita mengenal Tuhan? Next. Baca Mas, terakhir ini. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti, kata menuruti itu tereo. Tereo itu bukan nurut, bukan. Tereo itu taat. Taat. Jadi tereo itu taat. Setia taat. Ada yang ngojok-ngojoki, firman ngomong jangan, ya jangan. Karena taat tereo. Next. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini loh sing rada gawat. Sudah baca coba. Barang siapa berkata, pernah enggak sudah berkata, aku mengenal dia, aku mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti firman-Nya, ia adalah seorang kok alon ya sing iki. Foto saudara. Saya lihat di alon gak ada suara nih. Sing dhuwur banter. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, wabeh bocok. Ia adalah seorang, lah kok sepi loh saudara. Lah kok dikene mepodo sepi. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada firman itu. Jadi kalau firman nggak ada dalam orang itu, bekerja nggak Roh Kudus? Nggak bekerja. Bapak itu merencanakan kehidupan seorang saudara lebih baik lagi. Kita tahu bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik buat saudara saya. Itu Bapak yang merencanakan. Yang mengeksekusi siapa? Sang Firman. Lek firman ini nggak ada di dalam diri saudara, Roh Kudus nuntun apa? Yang mau diwujudkan pada saudara itu apa? Nggak ada. Oleh karena itu, barang siapa berkata, aku mengenal dia, dia itu Yesus, dia itu firman. Barang siapa berkata, aku mengenal firman Tuhan, tetapi dia tidak menuruti firman Tuhan itu, ia adalah seorang pembohong. Dan di dalamnya tidak ada firman itu, makanya tidak terjadi mukjizat. Maksudnya tidak terjadi mukjizat. Terakhir, next. Nah, Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. jadi kalau saudara sedang menuruti firman-Nya, jatuh, bangun lagi, nurut lagi, jatuh, bangun lagi, karena proses menurut itu enggak setiap jadi langsung, tapi harus setiap hari sampai saudara benar-benar kayak refleks, kayak karakter, saudara berada di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu butuhkan kamu bisa jadi. Yang percaya katakan next. Terakhir sungguh baca Mas. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kan saudara sering baca ini kan?
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebahagiaan. Silakan imam musiknya Mas. Tetapi kalau saudara tidak tinggal, tidak nurut, maka perjalanan kita selalu tersandung-sandung. Tapi nggak apa-apa Bapak, itu namanya proses. Proses itu butuh waktu cukup lama, tapi juga ada waktunya cepat. Dia akan tepat waktunya menolong saudara. Jadi apapun proses yang saudara akan hadapi di tahun yang panjang ini, tahun yang penuh masalah ini, tetap belajar nurut dan taat kepada firman Tuhan. Maka masalah yang sudah hadapi akan dirubah menjadi kebaikan. Saya undang saudara.